Halo, selamat pagi Bapak Mama dan anak-anak kelas 5 yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Teacher berharap Bapak Mama dan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tematik bersama Teacher Intan dan Teacher Yanti. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, teacher minta anak-anak menyiapkan alat tulis, buku tulis, dan buku pena 5A. Sebelum kita memulai pembelajaran, teacher minta anak-anak ambil posisi duduk yang sopan, tangan di dada, mata ditutup. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, dan 4. Setelah mempelajari materi hari ini, teacher berharap yang pertama, anak-anak mampu mengidentifikasi kalimat utama dan kalimat penjelas dalam teks dengan tepat. Yang kedua, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi ide pokok dalam teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mempelajari materi hari ini, teacher berharap anak-anak mampu membuat teks berdasarkan ide pokok dengan tepat. Berikutnya, yang keempat, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila dengan benar. Berikutnya, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi dan menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Berikutnya, yang keenam, teacher berharap anak-anak mampu menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong dengan benar. Berikutnya, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi kondisi astronomi dan geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia dengan benar. Berikutnya, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi kondisi astronomi dan geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia dengan benar. Yang kesembilan, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi kondisi geografis Provinsi NTT dan pulau-pulau di Indonesia dengan tepat. Berikutnya yang terakhir, teacher berharap anak-anak mampu mengidentifikasi kondisi geografis Provinsi NTT dan pulau-pulau di Indonesia dengan tepat. Nah, anak-anak, di sini teacher mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul Manfaat Gotong Royong dalam Pembangunan. Mari kita baca bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong berarti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong. Gotong royong sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam pembangunan terdapat hubungan saling membutuhkan. Selain itu, dalam pembangunan ada rasa saling membantu antara satu dengan lainnya.
Pembangunan yang terjadi baik di desa maupun di kota tidak dapat berjalan tanpa adanya sikap gotong royong di kalangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, rata-rata masyarakat kota masih kurang memiliki rasa solidaritas sosial. Cara hidup masyarakat perkotaan cenderung individual dan acuh terhadap lingkungannya. Sebaliknya, rata-rata masyarakat desa masih menjunjung tinggi sikap gotong royong. Gotong royong dapat dilakukan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan gotong royong. Melalui gotong royong, proses pembangunan semakin lebih baik. Dengan demikian, kegiatan gotong royong dapat meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan, dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Nah, berdasarkan bacaan yang sudah kita baca bersama, mari kita menentukan kalimat utama yang terdapat pada paragraf tersebut. Ya, jadi pada bacaan tersebut terdapat 3 paragraf. Berarti nanti terdapat 3 kalimat utama. Nah, di sini perlu anak-anak ingat bahwa kalimat utama bersifat umum. Ya, jadi mari kita tentukan kalimat utama setiap paragraf. Di sini paragraf pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong berarti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong. Gotong royong sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam pembangunan terdapat hubungan saling membutuhkan. Selain itu, dalam pembangunan ada rasa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Nah, kira-kira berdasarkan paragraf pertama, menurut anak-anak, kalimat manakah yang termasuk kalimat utama yang bersifat umum? Apakah terdapat pada awal paragraf atau kalimat pertama dalam paragraf ini? Atau kalimat akhir pada paragraf pertama? Ada yang tahu? Very good. Jadi, untuk kalimat utama pada paragraf pertama, ya, ingat kalimat utama bersifat umum. Kalimat utama pada paragraf pertama yaitu terdapat pada awal kalimat. Ya, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gotong royong berarti bekerja bersama-sama atau tolong-menolong. Nah, ini adalah kalimat utama pada paragraf pertama. Kalau begitu, kalimat kedua, ya, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Yang mana kalimat penjelas atau kalimat pendukung ini dia mendukung pernyataan yang terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama dalam paragraf 1. Berikutnya, di sini untuk kalimat utama pada paragraf 2, mari kita perhatikan kembali teks bacaan pada paragraf kedua. Pembangunan yang terjadi baik di desa maupun di kota tidak dapat berjalan tanpa adanya sikap gotong royong di kalangan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, rata-rata masyarakat kota masih kurang memiliki rasa solidaritas sosial. Cara hidup masyarakat perkotaan cenderung individual dan acuh terhadap lingkungannya. Sebaliknya, rata-rata masyarakat desa masih menjunjung tinggi sikap gotong royong. Nah, kira-kira berdasarkan teks bacaan pada paragraf kedua, menurut anak-anak,
Ya, kalimat utama. Apakah berada di awal paragraf atau akhir paragraf? Very good. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf. Mengapa demikian? Iya, karena pada kalimat akhir dalam paragraf ini tidak terdapat kata penegasan. Ya, kata penegasan, apakah ada anak-anak yang masih ingat? Luar biasa. Contoh kata penegasan itu sendiri antara lain kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan kata jadi. Nah, kata-kata itu merupakan salah satu contoh kata penegasan. Jika anak-anak menemukan kata-kata tersebut pada akhir paragraf, otomatis kalimat utama dalam paragraf tersebut adanya di akhir paragraf. Tetapi di sini pada bacaan kedua tidak ada kata-kata penegasan tersebut. Maka kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kalimat utama di paragraf kedua ini adanya di awal kalimat. Iya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwa kalimat utama adanya di kalimat pertama dalam paragraf ini, selanjutnya kita harus menentukan kalimat pendukung atau kalimat penjelas yang ada di paragraf ini. Ada yang tahu kalimat penjelasnya? Iya, betul sekali. Jadi untuk kalimat penjelasnya itu terdapat pada kalimat kedua, ya, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Jadi ada 3 kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Kalimat pendukung atau kalimat penjelas itu dimulai dari kalimat kedua pada paragraf 2. Ya. Selanjutnya di sini perlu anak-anak ingat bahwa paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian awal pada paragraf tersebut itu disebut dengan paragraf deduktif. Ya. Kemudian jika paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir pada paragraf tersebut itu kita sebut dengan paragraf induktif. Nah, anak-anak, dengan bimbingan Bapak Mama, teacher minta anak-anak untuk menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf ketiga. Ya? Nah, di sini berdasarkan kalimat utama yang sudah kita ketahui, mari kita menentukan ide pokoknya bersama-sama. Kita lihat kembali untuk kalimat utama pada paragraf pertama. Sudah kita dapatkan ya tadi. Ini kalimat utamanya. Nah, masih ingatkah anak-anak bagaimana cara menentukan ide pokok? Iya, kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, di sini kalimat utamanya kita sudah temukan, maka langkah selanjutnya kita harus membuat pertanyaan. Ya, yang mana pertanyaan tersebut jawabannya itu sudah ada pada kalimat utama. Ya. Selanjutnya, anak-anak tutup kata tanya dan tanda tanya pada kalimat tanya tersebut. Maka jadilah ide pokok. Nah, contohnya seperti ini. Berdasarkan kalimat utama, ya, kita bisa membuat pertanyaan. Kita menggunakan kata tanya apa? Ya, apa arti gotong royong? Nah, di sini kita tutup kata tanya. Kata tanya apa kita tutup dan tanda tanyanya juga kita tutup. Maka dapatlah ide pokoknya. Ide pokoknya adalah arti gotong royong. Berikutnya, pada paragraf kedua,
juga kita sudah mengetahui atau mendapatkan kalimat utamanya. Nah, langkah selanjutnya sama seperti pada cara menentukan ide pokok pada paragraf 1 yang di atas, ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus membuat pertanyaan. Ingat, pertanyaan yang kita buat harus menggunakan kata tanya adik Simba. Ya, anak-anak juga bisa menambahkan partikel kah pada setiap kata tanya yang anak-anak gunakan nantinya. Nah, berdasarkan kalimat utama, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Ya, pertanyaannya, sikap apa yang diperlukan dalam pembangunan? Nah, jadi untuk kata tanya tidak selamanya ada di depan. Ya, bisa juga pada kata kedua dalam kalimat tersebut boleh. Ya. Nah, di sini setelah kita membuat pertanyaan, kita tutup kata tanya dan tanda tanyanya. Dengan begini kita sudah bisa mendapatkan ide pokok pada paragraf kedua. Ya, ide pokoknya adalah sikap yang diperlukan dalam pembangunan. Bisa ya? Apakah anak-anak sudah paham? Luar biasa. Nah, selanjutnya tadi kita sudah menemukan ide pokok pada setiap kalimat utama. Bagaimana sekarang jika kita diberikan sebuah ide pokok, lalu kita diminta untuk mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah teks atau sebuah paragraf yang padu? Tentunya anak-anak masih ingat bukan bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara mengembangkan ide pokok? Luar biasa, ya. Nah, di sini contohnya ya, ide pokoknya di sini teacher sudah sediakan. Ide pokoknya adalah julukan untuk desa Wairebo. Nah, berdasarkan ide pokok yang diberikan, kita diminta untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks. Maka langkah selanjutnya adalah anak-anak harus mengembangkan ide pokok ini menjadi sebuah kalimat utama. Ya, buat ide pokok ini menjadi sebuah kalimat utama. Nah, contohnya seperti ini. Dari ide pokok kita bisa membuatnya menjadi sebuah kalimat utama. Di sini kalimat utamanya adalah Desa Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan. Nah, berdasarkan kalimat utama yang sudah kita dapatkan, sekarang anak-anak harus mengembangkannya menjadi beberapa kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Yang mana kalimat-kalimat tersebut mendukung pernyataan yang ada pada kalimat utama. Contohnya, nah, kalimat penjelas yang pertama, julukan tersebut karena Desa Wairebo berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut dan diselimuti oleh kabut. Nah, ini adalah kalimat penjelas yang pertama. Ya, berikutnya kalimat penjelas yang kedua, untuk sampai ke desa tersebut kita harus menempuh lebih kurang perjalanan sejauh 9 km karena desa ini berada di balik hutan dan agak jauh dari pusat kota. Yang mana kalimat kedua ini, kalimat penjelas yang kedua ini, dia juga mendukung pernyataan pada kalimat sebelumnya. Ya, selanjutnya kalimat penjelas yang ketiga, tepatnya desa ini terletak di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Ya, nah ini adalah kalimat penjelasnya. Ingat, kalimat penjelas ini dia bersifat khusus. Ya, kalimat penjelas ini dia bersifat khusus, yang mana dia ini mendukung sudah pernyataan yang ada pada kalimat utama. Ingat, kalimat utama bersifat umum. Ya.
Nah, berdasarkan ide pokok ya, dan sudah kita kembangkan menjadi sebuah kalimat utama, dan dari kalimat utama kita sudah mendapatkan beberapa atau membuat beberapa kalimat penjelas. Sekarang kita akan menggabungkan ya kalimat utama dan kalimat penjelas ini menjadi sebuah paragraf. Ya, ini adalah contoh paragrafnya. Yang mana di sini kalimat pertama pada paragraf ini merupakan kalimat utama. Yang mana dia bersifat umum. Kemudian pada akhir paragraf ini dia tidak terdapat kata penegasan. Berarti otomatis di sini sudah kita ketahui bersama tadi kalimat utama berada di awal, maka paragraf ini termasuk paragraf induktif atau deduktif? Ya, very good. Paragraf deduktif. Yang mana kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Kita membaca. Nah, di sini teacher menyajikan penggalan bacaan singkat. Sekarang mari kita baca secara bersama-sama. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang, Pak, tanya Edo penasaran. Ya, tidak apa-apa Edo, kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, baik anak-anak, kita telah membaca penggalan bacaan ini. Sekarang, teacher minta anak-anak coba berlatih di rumah menemukan informasi yang terdapat di dalam bacaan ini. Oke, baik, informasi yang teacher temukan. Yang pertama, manusia digolongkan sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Yang kedua, perilaku saling membantu dan tolong-menolong merupakan perwujudan dari pengamalan sila Pancasila yang kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan mempelajari tentang apa saja sikap-sikap yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila Pancasila. Nah, sekarang terlebih dahulu anak-anak perhatikan gambar yang teacher tampilkan ini. Pasti sudah kita kenalkan gambar ini. Nah, gambar burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia. Nah, di dalam lambang negara Indonesia ini terdapat simbol sila-sila dari Pancasila. Nah, anak-anak, sila-sila Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia. Nah, sila-sila Pancasila ini mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman di dalam kita berperilaku atau di dalam kehidupan kita. Seperti dalam hal bersikap, kita tunjukkan sikap yang baik. Dalam hal bertutur kata atau berbicara, berbicaralah dengan sopan. Kita tahu menghormati orang tua, kita tahu bersyukur kepada Tuhan, dan lain-lainnya. Oke anak-anak, sekarang mari kita mengamati dan membaca.
Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Kita mulai dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini simbol sila pertama, simbolnya bintang. Oke, anak-anak, di dalam sila pertama ini mau mengajarkan kepada masyarakat Indonesia untuk mengakui Tuhan, bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Nah, sikap-sikap yang perlu kita tunjukkan di dalam yang berkaitan dengan sila Pancasila ya seperti ini. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang kita anut. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan yang terakhir, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, ini teacher tampilkan contoh gambar yang berkaitan dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Oke, bagaimana dengan sila Pancasila yang kedua? Apa saja sikap-sikap atau nilai-nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua? Oke, simbol sila yang kedua adalah rantai emas. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Oke, sila kedua ini mau mengajarkan kita untuk mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, nilai-nilai yang terkandung atau sikap-sikap yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sila kedua adalah yang pertama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, bertenggang rasa atau tidak semena-mena dan saling membantu. Yang berikut, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang terakhir, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, di sini teacher sajikan contoh gambar perilaku yang menunjukkan sikap yang berkaitan dengan sila kedua. Gambar seorang anak sedang memberi bantuan atau sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita lanjut. Sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan simbolnya pohon beringin. Anak-anak, sila ketiga ini mau mengajarkan kita untuk mempunyai atau memiliki rasa cinta terhadap tanah air dan mau rela berkorban bagi bangsa dan negara. Tujuannya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di negara kita. Nah, sekarang mari kita lihat nilai-nilai atau sikap-sikapnya. Oke, yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, cinta perdamaian dan persatuan. Nah, teacher juga menyajikan contoh gambar yang berkaitan dengan sila ketiga. Gambar tentang kegiatan bekerja bersama atau bergotong royong. Ya. Oke, anak-anak bisa menganalisa mengapa kegiatan bergotong royong ini ada hubungannya dengan sila yang ketiga. Oke, anak-anak bisa mencari tahunya. Kita lanjutkan. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, dengan simbol kepala banteng. Baik anak-anak, sila keempat ini menjadi pedoman
dalam upaya atau cara menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa saja sikap-sikapnya? Yang pertama, kita harus bisa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini artinya kita mendahulukan hal-hal yang berkaitan dengan orang banyak atau kegiatan-kegiatan orang banyak. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi jika kehendak kita tidak diikuti oleh orang lain, tidak apa-apa, kita harus menerima dan menghargai kehendak atau pendapat dari orang lain. Yang terakhir, kita juga harus mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah berarti kita mengambil atau menyimpulkan suatu keputusan atau memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Oke, teacher sajikan gambar contoh yang berkaitan dengan sila keempat. Nah, ini kegiatan orang-orang sedang melakukan rapat atau pertemuan, ya. Oke. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbolnya padi dan kapas. Anak-anak di dalam sila kelima ini mau mengharapkan agar semua masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Atau dengan kata lain, sila kelima ini mengajarkan kita harus selalu berlaku adil dalam hak dan kewajiban. Nah, kita lihat contoh nilai-nilai atau sikap-sikap yang berkaitan dengan sila Pancasila. Oke, yang pertama, menghindari sikap boros dan bergaya hidup mewah. Yang berikut, suka bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain, bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Contoh, teacher tampilkan gambar adalah seorang anak kecil sedang menabung. Nah, gambar ini berkaitan dengan nilai yang pertama, menghindari sikap boros dan bergaya hidup hemat. Ya, oke, bagaimana anak-anak? Bisa paham semua nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila Pancasila? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekarang amati gambar di bawah ini. Oke, gambar apa ini anak-anak? Ya, gambar orang-orang sedang melakukan kegiatan bekerja bakti atau bergotong royong. Nah, anak-anak, gambar ini menunjukkan kegiatan yang saling membantu. Ya, di dalam gambar ini sudah memuat semua nilai-nilai Pancasila. Kegiatan gotong royong merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang dapat memupuk persaudaraan dan persatuan. Nah, anak-anak, mengapa kegiatan gotong royong bisa menciptakan suasana yang harmonis? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mengapa ya kegiatan gotong royong bisa menciptakan suasana masyarakat yang harmonis? Oke, mari kita simak penjelasannya. Nah, dengan bergotong royong, masyarakat akan lebih sering melakukan silaturahmi, bisa saling bekerja sama, sehingga terjalinlah solidaritas dan sikap saling peduli dan menghargai satu sama lain. Maka hubungan masyarakat akan menjadi lebih erat. Nah, anak-anak, gotong royong dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam kegiatan gotong royong tidak membeda-bedakan suku, budaya, ataupun agama. Di negara Indonesia, gotong royong ini menjadi prinsip dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
ya, karena melibatkan banyak orang untuk melakukan tujuan bersama. Nah, anak-anak, bagaimana? Bisa mengerti? Anak-anak, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai keragaman yang berbeda di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang ayo anak-anak amati gambar peta Indonesia di bawah ini untuk mengetahui kondisi geografis dari negara Indonesia. Nah, jika kita melihat peta ini menunjukkan bahwa negara Indonesia ini lebih luasnya atau didominasi oleh wilayah perairan atau lautan. Nah, sekarang mari kita lihat bersama berapa luas dari negara Indonesia atau wilayah Indonesia. Baik, total atau keseluruhan luas negara atau wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Nah, itu sudah termasuk wilayah daratan dan lautan. Yang berikut, lautan Indonesia itu luasnya 3.273.810 km persegi. Wow, cukup luas ya anak-anak. Sedangkan luas daratannya adalah 1.919.440 km persegi. Wow, ternyata wilayah daratan lebih kecil ukuran luasnya dibandingkan wilayah perairan di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, berdasarkan atau menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia mendata bahwa sampai di tahun 2019 terdapat sebanyak 17.491 pulau. Nah, itu termasuk pulau yang tidak dihuni. Ya, anak-anak? Oke. Geografis dan astronomis dari negara Indonesia. Pertama-tama, anak-anak harus tahu dulu apa itu letak geografis dan letak astronomis. Baik, yang pertama, letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara yang dilihat secara nyata di atas permukaan bumi. Nah, anak-anak, pada umumnya letak geografis suatu negara atau daerah dibatasi oleh benua, samudra, pegunungan, gunung, dan juga gurun. Nah, sekarang teacher sudah menampilkan peta di depan kelas. Nah, kita mau mengidentifikasi letak atau kondisi geografis dari negara Indonesia. Kita mulai dari batas-batas wilayahnya. Perhatikan. Berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu ini, benua Australia dan benua Asia. Karena negara Indonesia itu sendiri berada di dalam benua Asia. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Ya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat bersama batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Oke, kita mulai. Anak-anak, terlebih dahulu perhatikan simbol arah mata angin. Dalam peta atau dena terdapat simbol arah mata angin ini untuk membantu kita menemukan suatu tempat atau suatu lokasi. Ya. Nah, jadi sekarang kita mau menentukan batas-batas wilayah negara Indonesia. Kita mulai dari sebelah utara dari negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, negara Malaysia bagian timur, negara Thailand, dan juga Laut Sulawesi. Sedangkan sebelah selatan negara Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Kemudian sebelah barat negara Indonesia
berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur negara Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang letak geografis. Sekarang kita mau mengetahui letak astronomis dari negara Indonesia. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, di dalam peta ini mana yang menunjukkan garis lintang dan garis bujur? Oke, ayo kita lihat bersama. Nah, garis lintang itu adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Oke, baik, teacher menunjukkan garisnya. Nah, ini anak-anak garis lintang. Oke. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini garis bujurnya. Nah, anak-anak, tadi teacher telah menyebutkan garis khayal. Apa itu garis khayal, anak-anak? Garis khayal adalah garis yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa atau garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Itu disebut dengan garis khayal. Nah, bagaimana letak astronomis negara Indonesia? Letak negara atau letak astronomis negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu untuk letak astronomis dari negara Indonesia. Anak-anak, ternyata letak geografis dan astronomis dari negara Indonesia mempengaruhi keadaan alam dan pembagian waktu di Indonesia. Nah, mari kita lihat bersama apa saja pengaruh dari letak geografis dan astronomis. Yang pertama, pengaruh letak geografis di negara Indonesia menyebabkan negara Indonesia memiliki 3 musim, yaitu iklim muson atau musim, iklim tropis, dan iklim laut. Yang kedua, negara Indonesia juga memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan yang ketiga, negara Indonesia memiliki keragaman budaya, flora, dan fauna. Nah, bagaimana dengan pengaruh letak astronomis? Oke, pengaruh letak astronomis bagi negara Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dan sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Dan yang berikut, berdasarkan letak garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur. Nah, jadi inilah pengaruh dari kondisi geografis dan astronomis di negara Indonesia. Nah, sekarang anak-anak, mari kita lihat salah satu contoh kondisi geografis dari Pulau Jawa. Nah, anak-anak bisa membacanya sendiri. Oke, setiap daerah itu memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi geografis dari provinsi kita, provinsi NTT? Nah, sekarang anak-anak amati dulu peta provinsi NTT. Nah, jika gambar petanya tidak terlalu jelas, anak-anak bisa mencari gambar peta di internet ataupun di atlas. Ya.
Nah, sekarang mari kita mengidentifikasi batas wilayah Provinsi Indonesia berdasarkan kondisi geografisnya. Nah, kita mulai yang pertama dulu. Letak astronomis Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah terletak di antara 8 derajat sampai 12 derajat lintang selatan dan 118 derajat sampai 125 bujur timur. Luas wilayah NTT terdiri dari daratan yang seluas 4.734.990 hektare dan luas wilayah lautan adalah 15.141.773,10 hektare. Nah, ini juga menunjukkan bahwa luas NTT didominasi oleh wilayah perairan atau lautan. Nah, di NTT terdapat kurang lebih 550 pulau, ya. Sebagian besar wilayah di NTT itu bergunung dan berbukit. Hanya sedikit daratan rendah. Di NTT terdapat 40 sungai dengan panjang antara 25 sampai 118 km. Nah, sekarang mari kita lihat batas wilayah berdasarkan letak geografisnya. Sebelah utara NTT berbatasan dengan Laut Flores. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan negara Australia. Sebelah timur berbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sape dan Nusa Tenggara Barat. Anak-anak bisa melihat lagi peta NTT untuk memastikan letak batas wilayah berdasarkan letak geografisnya. Oke anak-anak, bagaimana sampai di sini bisa memahami penjelasan teacher? Teacher berharap anak-anak bisa lebih paham. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Teacher Intan ataupun Teacher Yanti melalui WA pribadi. Stay healthy dan semangat belajar.